Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Swadana. Saya dari kelas TI 24A2. Di sini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat dengan kode X4, yaitu manajemen koperasi simpan pinjam untuk memenuhi mata kuliah web 2 dari Bapak Mutarom. Ya, di sini kita akan mulai saja langsung menyalakan Laragonnya. Karena kita menggunakan Laragon, jangan lupa untuk menyalakan Apache dan MSCL. Lalu kita masuk ke terminal. Pastikan file Pastikan kita sudah membuat file terlebih dahulu dari C4. Kita aktifkan, lalu kita PHP Spark Server. Untuk menjalankan aplikasi ini, kita harus utamakan PHP Spark Server. Kita terseram ke database. Nah, di database, kita menamai database dengan nama DB Koperasi. Di sini kita memiliki beberapa tabel yang berfungsi untuk data di koperasi simpan pinjam kita, yaitu ada anggota angsuran, jenis simpan pinjaman, pembayaran pinjaman, pinjaman, simpanan transaksi. Dan beberapa dari desain kita melihat relasinya. Nah, saya menggunakan relasi one in one, di mana terhubung satu persatu. Untuk struktur pertama kita melihat ke anggota. Di anggota kita ada row ID, user ID, nick, jenis kelamin, alamat, pekerjaan. Nah, pada anggota, row ini adalah sebuah data anggota yang diisi dari awal pendaftaran, mulai dari NIK, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP, sehingga pekerjaan. Nah, pada tabel angsuran, di sini kita memiliki isi ID, pinjaman, user, tanggal bayar, angsuran, jumlah bayar, status, dan tanggal jatuh tempo. Untuk monitoring user ke admin, jadi nanti kita memiliki dua tampilan, yaitu user dan admin. Jenis pinjaman, pembayaran pinjaman. Nah, kenapa di sini kosong? Karena di sini fungsi dari pembayaran pinjaman yaitu adalah untuk relasi ke untuk ke tabel admin dan user. Jadi seperti fungsinya untuk ACC saja. Kalau nggak salah ini buat apa namanya, buat history kita, misal itu transfernya kapan dan lain sebagainya, nanti muncul di web, di tampilan website. Nah, berikut adalah tabel peminjaman, dan di sini juga menghitung denda dan bunga, nama angsuran, simpanan. Kita memiliki beberapa jenis simpanan, yaitu wajib, pokok, sukarela. Nah, untuk wajib yaitu dilakukan setiap 1 bulan sekali, yaitu seperti patungan patungan arisan kalau katakanlah. Pokok apa hari? Kalau kalau sukarela itu kalau nggak salah yang kita kalau ngisi itu bebas mau ngisi berapa aja, jadi kita terserah. Terus untuk pokok itu kalau nggak salah, saya lupa. Kalau pokok itu kalau nggak salah 1 kali setelah kita daftar. Jadi cuman pertama kali atau wajib ya, Mbak? Nah, nanti lihat aja. Terus untuk transaksi. Nah, transaksi juga kosong dikarenakan ini adalah relasinya untuk apa? Untuk connect ke admin dan user. Jadi cuman kita itu melihat apa monitoringnya aja. Jadi nggak ada isinya. Users. Nah, di sini adalah bagian pada users akun, untuk mengatur akun, yaitu mulai dari ID, username, dan password. Nah, kalau passwordnya kita gunakan ini,
Jaga, karena ini kita menggunakan PHP hash, yang dimana ini termasuk salah satu script untuk password kita. Kita nomor HP, level, chat. Untuk level, kita sendirikan untuk pembedaan login dari user dan admin. Oke, langsung saja kita masuk ke tampilan. Oke, local server. Nah, berikut adalah tampilan halaman login awal kita. Nah, di sini kita semisal mau masukin admin itu bisa, tapi kalau kita, nah, passwordnya kita salahkan, misal 1111, nah, password salah. Sudah, kita menggunakan fungsi yaitu jalur pada route control. Nah, jadi di sini kita melihat dari database tadi, kalau kita nggak sesuai dari yang user ini, maka kita nggak bisa login. Flash data, error, value, coba kosong, login. Password salah. Oke, kita langsung saja login ke tampilan admin. Nah, berikut adalah salah satu tampilan admin, yaitu di mana fungsi admin adalah monitoring dan juga ACC, ada tampilan user, total simpanan, dashboard. Beberapa tampilan sudah connect dengan database, yaitu mulai dari anggota model, simpanan model, dan pinjaman model. Total anggota. Anggota itu kita dari, kalau adalah status aktif. Itu status aktif itu satu. Jadi dia itu aktif atau enggaknya anggota itu kita bisa lihat. Jadi ada satu, dua, dan tiga di sini. Lalu untuk bagian simpanan baru pinjaman. Nah, kita lanjut ke ada tabel data anggota. Data anggota memiliki apa? Kita sesuaikan dengan anggota yang ada. Nah, beberapa anggota kita juga bisa edit mulai dari aksi. Kita bisa mengedit yang namanya statusnya. Nah, untuk detail anggota kita bisa melihat nih email, nomor telepon, alamat, hingga status aktif, total simpanan, pinjaman aktif. Kita juga melihat riwayat simpanan terakhir. Nah, untuk aksi edit ini kita bisa mengganti editnya dari apa aja, dan ganti-ganti password atau status. Misal kita ganti ke Bayu Maca. Bayu Maca ini kita ganti ke tidak aktif atau keluar. Get data. Nah, maka di sini tidak aktif. Kita melihat di tampilan view, nah status non aktif. Jadi Bayu Maca itu nggak bisa login kalau nggak salah. Nah, di sini juga tambah anggota, nama lengkap. Nah, misal kita kasih nama lengkap Ahmad, Ahmad Banana. Kita ngawur aja, nomor telepon atau WA kita ngawur. Pekerjaan kita cari aja pekerjaan wira swasta. Email kita pilih Ahmad Swift@gmail.com.
Nah, untuk Sandia pun kita 1345 kita permudah untuk alamat lengkap kita cari aja nama kotanya aja Bekasi simpan. Nah, maka kita akan melihat data dari nomor baru. Mulai dari sini kita bisa melihat profil hingga data-datanya. Fungsi hapus juga masih berfungsi, hapus agen. Nah, maka data dari anggota akan hilang. Nah, sekarang kita melihat ke simpanan. Nah, pada tabel pada panel simpanan halaman simpanan ini kita bisa lihat total uang tersimpan, transaksi hari ini, transaksi bulan ini. Dari kita filter juga sudah fungsi dalam artian simpan pokok. Nah, langsung seleksi ke simpan pokok, simpan wajib, simpan sukarela. Nah, dan tanggal juga berfungsi dari tanggal 16 ke tanggal sekarang. Nah, maka keluar hasilnya. Admin juga bisa menambah catat simpanan. Nah, tadi kalau nggak salah si Ahmad Banana ini belum setoran kita ke simpanan, Bang. Pokok aja ya, pokok. Coba kita isi, baca-baca dulu. 100.000. 25.000 untuk pokok, 25.000. Nah, nah, di sini langsung kita 19 ini Ahmad Banana simpanan wajib masuk. Nah, pada tampilan view simpanan cek. Nah, saya menggunakan tampilan ini dengan bantuan Tailwind, framework Tailwind ya. Karena kan kita mempermudahnya manajemen simpanan, catat simpanan. Nah, dari sini kita bisa mencatat simpanan, total uang masuk, dan lain sebagainya. Simpanan pokok. Nah, itu untuk tadi untuk div level class. Nah, ini berfungsi untuk memunculkan simpanan wajib, simpanan pokok, sukarela dari halaman jenis simpanan. Nah, akan muncul sesuai dengan kode dari tanggal. Nah, berikut. Nah, ini untuk kita monitoring tadi dari dalam tabel status mulai dari, nah ini tadi kita ke profil data anggota. Nah, nah sesuai dengan apa yang kita coding di table. Pada table kita juga menambahkan fitur ACC. Jadi nanti misal ada pinjaman masuk dari akun user, maka user akan butuh cek ACC dari admin. Nunggu masih butuh cek. Oke, sekarang untuk ke tabel manajemen pinjaman. Untuk pinjaman, admin juga bisa cek angsuran dari member dalam artian Rusdi Baber. Nah, dia untuk tunjangan pertama udah lunas, bayar lunas. Karena tadi dari awal ya kan kemarin kita masukinnya pinjaman. Nah, di sini kita bisa terima bayar kalau sudah bayar atau menunggu di akun user. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan user. Nah, pada tampilan ini kita pilih ke akun ahmad.com.
Tadi 1,5 sudah salah. Kalau kita ke Ahmad, 2345. Sekarang ini tampilan user. Nah, Ahmad tadi kita kan udah info dalam artian total simpanan nih berapa Ahmad. Nah, 25.000. Di sini Ahmad ada simpanan 25.000. Nah, langsung tuh ada masuk di sini berhasil zaman saya. Nah, tadi kan Ahmad kan belum setor simpanan pokok tuh. Nah, di sini simpanan pokok itu wajib satu kali. Jadi kita harus eh, setor minimal wajib itu satu kali selama menjadi anggota. Itu 50.000. Nah, dari sini kita sudah menyediakan fitur bayar di kasir, scan QRIS. Nah, sebenarnya kita scan QRIS nih. Nah, setoran sedang diproses. Dapat kan saat setoran sedang diproses, kita masih nunggu. Nah, tahu nggak kirim bukti ke admin. Nah, masih nunggu kan. Jadi di situ fungsi admin itu adalah meng-ACC dari tampilan user. Nah, itu cek admin cek tuh ada WA masuk atau enggak. Kalau udah masuk dari rekening atau WA pengecekan, tinggal klik ACC konfirmasi. Nah, maka pembayaran kan berhasil. Ini untuk model simpanan. Nah, model simpanan kita mengutamakan yaitu anggota ID, jenis simpanan, jumlah, tanggal transaksi, keterangan, status, metode, dan bukti foto. Nih, bukti foto ini kalau di database tadi, data di row-nya itu tadi cuman buat kita nangkep biar bisa dimonitoring aja sama admin. Simpanan user, nama lengkap, anggota user profil. Nah, kita melihat dari simpanan join, select, terus di join adalah kita bisa apa namanya, fungsinya adalah kita meng-ACC tadi. Nah, pada builder join sampai, nah ini adalah kalau nggak salah dari sampai, nah simpanan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk filter tanggal dan logika pengurutan sorting. Jadi kita tuh mengurutkan data itu dari atas ke bawah, jadi yang baru itu akan muncul dari atas, dari ascending. Tanggal simpanan kita di scanning, kita menggunakan find out mengambil data mentah anggota, hitung saldo. Jadi hitung saldo ini fungsinya adalah menghitung saldo langsung dari kita masuk dari simpan pokok atau simpan wajib, langsung kita masuk ke total simpanan. Nah, berikut ada jumlah total uang yang disetujui dari berapa itu, sama kayak tadi. Ini fungsinya untuk monitoring ke admin. Lalu untuk ke simpanan Kred. Nah, di sini kita memiliki beberapa fungsi, yaitu mulai dari fungsi anggota model, simpan model. Nah, publik indeks. Dari indeks kita bisa melihat manajemen simpanan itu, simpanan dari admin. Kalau nggak salah ini simpanan admin. Proof logika ACC. Jadi di sini admin bisa meng-ACC dan mencari, terus kita data tidak ditemukan atau status disetujui. Nah, setoran berhasil ACC, saldo anggota bertambah. Logika tolak, jadi misal admin nolak, nah itu nggak bisa, setoran ditolak, jadi kita nggak nambah. Roll tambah atau manual create. Nah, jadi kita tadi udah menambahkan punya si Ahmad Banana tadi, jadi kita nambah ya wajib jadi 25.000. Proses simpan data atau store, itu kita menyimpan data. Nah, kita simpan data ini. Sip. Lanjut kita ke peminjaman. Nah, peminjaman cek angsuran. Nah, tampilan user kita masih melihat riwayat
saksi, yaitu pinjaman saya tidak ada pinjaman diajukan. Nah, kalau 345 ada. Nah, kalau di sini kita pakai tadi Bayu, nah sekarang kita pakai Kalung, disetujui cek angsuran. Nah, di sini kurang apa aja lu? Nah, cuma bayar, terima bayar, atau terima bayar. Nah, lalu di sini masih kurang dua, benar di sini masih kurang dua. Misal kita bayarnya angsuran kedua, masih menunggu ACC. Nah, misal nih kita admin, kita masuk lagi ke admin, ACC terbukti, terima pembayaran, nah lunas. Nah, juga berkurang pada angsuran, jadwal pembayaran angsuran. Di sini kita pinjam 3 bulan, total pinjaman sama dengan bunga setagihan 9 bulanan. Nah, di sini kita mulai ke riwayat pinjaman. Nah, pinjaman kita disetujui, terus di sini udah lunas yang dulu udah lunas datanya. Jadi data itu masuk ke riwayat jaga peminjaman. Nah, pada kontrol pinjaman itu sama kayak simpanan. Jadi kita ngasih sih. Tapi ketika kalau misal misalnya kita ganti akun nih, tadi kalau nggak salah itu ada yang ditolak ya apa min 1 2 3 4 5. Nah, di sini tadi kita nggak usah data anggota itu ada yang ditolak nih mumpung kita di login screen ya. Nah, itu diaktif. Kita login ke Bayu coba misal Bayu. Nah, kita cek Bayu. Nah, 1 2 3 4 5 nih bisa masuk sekarang. Nah, akun ada dinonaktifkan, silakan hubungi CS. Jadi beda kalau kita ke eh, sandinya lupa atau misalnya lupa. Nah, nanti akun Anda didapatkan silakan hubungi CS. Nah, kenapa kalau misal kita lupa password, lupa kata sandi, demikian teman data. Nah, kita diarahkan suruh ke kantor. Dikarenakan apa? Rawannya data yang hilang apa pencurian data dikarenakan kita masih manual banget nih. Dalam artian KSP tingkat desa itu kebanyakan masih belum menggunakan atau otomatisasi pada pembayaran. Jadi kebanyakan pembayaran hingga setoran itu kita masih harus datang kebanyakan harus datang ke lokasi operasinya. Itu syarat pendaftaran kita nggak langsung kita nggak langsung sesuai langsung kita bikin di sini, tapi kita menyesuaikan seperti di koperasi apa ya kenyataan realita koperasi di beberapa daerah yaitu syarat menjadi anggota untuk menjadi anggota. Nah, atau enggak itu info lanjut, nah kita bisa hubungi admin gitu. Misal kita tadi masuk ke Ahmad 1 2 3 4 5, nah masuk sekarang. Nah, pada di sini kita kan tadi kayaknya ada ngebug ya jenis pinjaman. Nah, pinjaman kita kelihatannya ada yang book di sini, setuju untuk modal usaha, terus di nah di sini kita keluar. Nah, coba kita cari nih 3 bulan. Dan kita pun kita cari 3 4 5 bulan terus usaha pengajuan. Nah, kita menunggu kan. Di sini fungsi admin adalah nah, administrator. Nah,
Di sini Ahmad Banana nih masih menunggu, belum punya pinjaman. Yakin ACC, ACC dong. Nah, cek angsuran. Nah, Ahmad ini masih belum bayar nih, dan enggak, masih kurang tiga nih. Jadi kalau misal mau pembayaran, nah ceknya punya Ahmad. Nah, angsuran satu nih. Nah, sama sistemnya kayak yang tadi. Jadi kita bayar atau tetap saldo, atau tetap saldo kan di sini. Kita nunggu admin nih, kita lihat admin. Ya, cek detik, lihat WA tadi, disuruh narik juga. Nah, kepotong kan dalam jumlah pembayaran jadi kurang dua. Jadi progresnya kita berjalan sesuai dengan logika kode ketentuan pinjaman. Nah, status lunas atau bayar untuk pinjaman, jumlah bayar set sisa baru toleransi pembayaran uang setujui. Nah, mereka diterima detail pinjaman sukses pengajuan ditolak. Nah, kita nanti juga bisa nolak. Nah, lanjut kita pada tampilan yaitu adalah riwayat transaksi pada kedua tampilan yaitu nah, untuk lapor kita ke admin dulu, kita ke laporan keuangan. Nah, fungsinya di sini adalah mempermudah kita dalam manajemen dalam artian setoran. Semua ini berfungsi dari bulan kita udah menggunakan, jadi menyesuaikan dengan hari ini tanggal ini bulan ini ya. Arsip. Nah, ini arsip tuh arsip laporan beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir. Biasanya kita gunakan itu. Nah, misal kita ada laporan anggota, kita file laporan anggota, kita lihat tadi kan anggotanya nambah. Sesuai gak? Oh, sesuai nih, ada Ahmad, ada NIK, ada emailnya. Cuman yang minus nomor HP-nya, karena kan mungkin ada salah ketik. Nah, sesuai dengan di sini. Nah, berikut juga pada tampilan riwayat transaksi. Kita bicara pinjaman itu kita pinjam, malam artian enggak hutang. Si Ahmad tadi, Banana tadi ngajuin pinjaman nih 2 juta, berhasil pencairan pinjaman. Nah, wajib. Nah, tadi setoran kan. Nah, 2.500.000 setoran pokok 2.500.000. Terus misal kita cari nih, kita pakai fitur search itu wajib. Nah, muncul tuh sadar seleksi semua jenis juga bisa ya. Kalau kita sudah cari ini, nah semua jenis kita coba nih cari nih, poin. Nah, semuanya masuk. Oh, nggak ada, kita nggak ada data pengeluaran. Dan dari bulan ini juga sudah berfungsi ya. Nah, sekarang kita fokus, nah masuk ke profil uh, user. Nah, pada tampilan ini kita bisa mengedit. Nah, kita bisa edit terus simpan. Berhasil tuh. Foto profil terbarui. Nah, kita misal nih upload satu foto nih. Bisa enggak? Nah, misal kita upload yang ini aja. Wah, nah, misal kita upload nih. Nah, kita simpan. Oke. Nah, masuk tuh di sini. Nah, respon. Nah, coba kita masuk ke tampilan admin pada data anggota. Data anggota kita ke Mat Banana. Coba kita masuk ke Mat Banana, kita lihat. Oh, muncul tuh apa namanya? Detail anggotanya. Jadi kita masuk ke detail anggota. Anggota. Nah, jadi di sini kita melihat progresnya dari data-data ini yaitu mulai dari indeks anggota, logika, statistik, kita loop data anggota untuk misalkan total mereka. Jadi kita menggunakan loop tetap biar cepat. Terus, nah tunggu zaman aktif dan simpan ulang per orang. Nah, store kita menggunakan store itu untuk menyimpan dan public function itu grab. Kita apa namanya? Kita menambahkan anggota. Grab store, store itu untuk menyimpan anggota. Nah, ini beberapa data yang sesuai dengan kita buat tadi nih, misal anggota harus ditambahkan. Kalau enggak, anggota error, gagal menyimpan data. Biasanya begitu, karena dikeluarkan ke orang data atau punya server atau database. Anggota, ini untuk database-nya. Di Nah, update tabel anggota. Jadi misal kita update tabel anggota itu function update. Jadi kita connect user ID. Nah, kita
step nih apa aja yang perlu diganti apa misalnya nih ganti, nah kita masuk ke NIK database-nya, nah ini semua masuk ke get var variabel nama tuh total anggota. Nah, kira-kira beginilah kodenya untuk anggota ya, dan di sini profil makanya bisa connect. Mungkin itu untuk tampilan profil. Akun admin, jadi admin lagi mungkin terlalu banyak, nanti saya malah setting lagi admin kebanyakan adminnya satu aja. Di sini masih apa admin belum punya tampilan kayak di user, perbedaannya mungkin itu. Jadi kita bisa edit host file, administrator, password, dan update data, hapus. Nah sama seperti pengaturan pada profil di user ya, hampir mirip. Mungkin itu saja sih yang bisa saya tambahkan kalau untuk di sini. Selamat datang Ahmad. Nah, itu terus simpanan. Jadi di sini kita bisa melihat juga tuh di dashboard kayak simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela berapa tuh yang disetor. Nah, itu pencairan wajib, semua itu masuk ke buat transaksi. Nah, saya kan transaksi. Mungkin kira-kira itu sih. Mungkin cuman begitu sih tampilannya, karena dikarenakan saya masih kurang dalam mencari relasi atau beberapa data tambahan untuk operasi ini, mungkin juga kurangnya mencari referensi sih, mungkin itu sih. Kalau mungkin ini direferensi lagi untuk kedepannya mungkin ada banyak apa ya mungkin bisa ditambahkan sih. Untuk kekurangan sekarang ini mungkin bisa kita jadikan acuan untuk update ke depannya nanti. Dan cukup sekian. Terima kasih telah menonton dan melihat saya demo aplikasi saya. Mungkin kalau ada kurang atau kesalahan pada sistem atau saya penjelasannya atau salah pada variabel sintak atau database-nya, mohon maaf karena akan kurangnya ilmu. Jadi mungkin tidak terlalu menghibur, tapi hmm, tidak, tidak terlalu menghibur, tapi ya gimana lagi, kurangnya penyampaian dan terlalu apa namanya terlalu agak grogi dikit, tapi nggak apa-apa. Cukup sekian, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.